Assalamualaikum, selamat siang Bu Sasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Supri. Apa kabarnya ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Sasa. Bu Sasa sih bagaimana? Kabarnya bagaimana? Sehat nggak Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Supri. Nah, bagaimana ini Bu? Kayaknya ada yang ingin Ibu bicarakan nih. Apa? Betul nggak sih? Iya Bu, benar banget. Saya ingin meminta waktunya Ibu sebentar untuk saya membicarakan atau bercerita tentang permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini di kelas yang saya ajar Bu. Minta waktunya sebentar ya Bu, boleh? Oh, boleh sekali Ibu. Baik sekali Ibu. Apa nih yang mau Ibu ceritakan pada pertemuan kali ini? Begini Bu, akhir-akhir ini itu pembelajaran saya di kelas itu siswa-siswa saya, pemurid-pemurid saya itu kurang antusias dalam pembelajaran dan beberapa dari mereka juga masih ada yang pasif dan acuh Bu, gitu. Oh, begitu ya. Jadi menurut Bu Supri, apa sih yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini? Saya mengharapkan saya menemukan apa ya, solusi atas permasalahan yang terjadi atas pembelajaran saya di kelas yang tentunya menjadi pikiran saya sampai saat ini Bu. Oh begitu ya. Menurut Ibu, hal apa sih yang bisa membuat murid-murid itu kurang antusias dan beberapa masih acuh dan masih pasif dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Eh, Mungkin hal-hal yang membuat murid saya kurang antusias apa ya pertama, yang pertama itu biasanya pembelajaran matematika yang saya lakukan itu biasanya di jam terakhir atau jam siang setelah istirahat kedua kelas suasana sudah tidak kondusif, anak-anak itu sudah lelah belajar dari pagi, pembelajaran juga terkesan membosankan, kemudian saya juga jarang menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti misalnya PPT. Saya Mm-mm. juga seringnya di pembelajaran itu fokus langsung Mm-mm. tujuan pembelajaran. Jadi aku suasana pembelajarannya di itu mungkin ya yang membuat mereka jadi kurang antusias. Oh begitu Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Supri ini apa saja sih yang dapat membuat murid-murid Ibu itu lebih antusias gitu kan? Supaya mereka itu lebih aktif lagi sehingga tidak acuh dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan. Apa ya? Mungkin saya harus membuat pembelajaran lebih menyenangkan, asyik dan seru dengan menyiapkan rencana pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan setiap peserta didik. Kayak gitu, biar mereka lebih aktif lagi. Wah, sependapat ini kalau menurut saya. Nah, apalagi kita kan sedang belajar di pendidikan guru penggerak ya. Lalu menurut Bu Supri, apa saja sih yang bisa Ibu lakukan untuk membuat murid-murid Ibu itu menjadi antusias, kemudian menjadi aktif dan tidak acuh lagi dalam pembelajaran yang Bu Supri laksanakan tadi? Menurut saya pembelajaran yang saya rencanakan itu harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid, lalu menggunakan model pembelajaran yang dapat membuat keterlibatan aktif murid di kelas, lalu biar suasana lebih apa ya tidak kaku dan menyenangkan sekali. Kayaknya saya perlu menerapkan SDG dan mindfulness untuk meningkatkan kesadaran diri pada anak untuk siap belajar, kemudian menggunakan media pembelajaran yang menarik, misalnya PPT, kemudian juga saya harus mengaitkan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari agar pembelajaran lebih bermakna dan tentunya menyenangkan kayak gitu Bu. Wah, luar biasa sekali nih Bu. Jadi
pendidikan yang Ibu laksanakan di guru penggerak ini ilmu-ilmunya mau diterapkan nih ya. Nah, tadi Iya, kan, pada saat pembicaraan kita itu menyampaikan bahwa Bu Supri itu jarang menggunakan media seperti PPT gitu kan, untuk menampilkan materi pembelajaran. Nah, lalu biasanya menggunakan apa Bu untuk menyampaikan materi dalam pembelajarannya Bu Supri? saya biasanya itu menggunakan buku teks perpustakaan yang sudah anak miliki dan juga saya meminta mereka untuk mengakses baik melalui YouTube ataupun buku online lainnya dari kota mereka untuk belajar secara mandiri kayak gitu Bu. Oh, alah. Jadi Ibu sudah menggunakan media ajar yang berbeda ya, Bu. Namun hasilnya bagaimana, Bu, dengan penggunaan media tadi yang beragam tadi itu, Bu? Ternyata hasilnya itu masih kurang intensif ya, maksudnya beberapa siswa masih ada yang belum antusias atau masih pasif kalau mereka itu belajar mandiri kayak gitu. Oh, begitu ya. Terus, menurut Ibu untuk mengatasi murid tadi yang kurang antusias tadi, Ibu harus bagaimana lagi, Bu, yang harus Ibu lakukan? Setelah saya berpikir sampai Mhm. sejauh ini dari kemarin itu saya rasa saya perlu mengelompokkan mereka yang masih acuh dan pasif kalau diminta untuk belajar secara mandiri dari media yang beragam ke dalam kelompok kecil yang saya kelompokkan, kemudian saya menyiapkan materi yang menarik melalui PPT misalnya untuk Mhm. membantu mereka agar dapat antusias dan dalam pembelajaran, lalu Mhm. juga memberikan motivasi dan penjelasan materi secara singkat kepada mereka dan mengaitkan kebermanfaatan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari ke mereka agar dapat meningkatkan kesadaran diri dan fokus Mhm. mereka itu bisa penuh dalam pembelajaran dan pada akhirnya berdampak ke peningkatan antusias dan keaktifan mereka Bu. Rencananya seperti itu. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya ternyata. Saya yakin Bu Supri itu mampu melakukan itu. Jadi bisa membuat anak-anak yang kurang antusias tadi menjadi lebih aktif lagi seperti yang Ibu harapkan. Semangat ya Bu Supri. Nah, sekarang Ya, apa sih rencana rencana Bu Supri itu menyelesaikan masalah itu apa? rencana saya yaitu tadi yang pertama berarti saya harus membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkannya di kelas saya dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid, kemudian menerapkan pembelajaran yang dapat mengaktifkan murid dan menyelingi pembelajaran dengan misalnya tambahan agar apa ya pembelajaran tidak kaku gitu. Kemudian saya juga perlu tadi ada ice breaking, menerapkan ice breaking secara konsisten, kemudian juga sesekali mindfulness gitu di kelas untuk memberikan kesadaran kepada murid agar mereka bisa fokus untuk belajar. Kemudian apalagi ya menyiapkan PPT yang menarik untuk membantu mereka yang masih mengalami kesulitan apabila mereka belajar mandiri yang kurang aktif dan kurang antusias itu. Kemudian saya juga harus memotivasi mereka dan apa ya mengaitkan pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari agar lebih bermakna dan menjadi menyenangkan pembelajaran itu. Wah, luar biasa sekali ya rencana Bu Supri ini. Ternyata, pendidikan-pendidikan di guru penggerak ini sangat bermanfaat ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi berhasil dan sesuai dengan rencana yang diharapkan, amin. Nah, baik Bu Amin. Supri, untuk mempersiapkan rencana Ibu Supri yang sangat luar biasa tadi, apa sih yang perlu Bu Supri lakukan gitu? Saya perlu melakukan dengan persiapan satu tadi membuat perencanaan pembelajaran berbasis diferensiasi dengan menerapkan kompetensi sosial emosional anak. Kemudian saya juga harus belajar mandiri dan berlatih terus untuk mengembangkan diri agar dapat menyiapkan pembelajaran yang tadi saya sebutkan. Kemudian juga yang ketiga
saya harus sharing dengan rekan sejawat yang tentunya mempunyai pengalaman lebih dalam penerapan pembelajarannya yang dapat meningkatkan antusias dan keaktifan murid di pembelajaran mereka. Gitu. Mantap sekali. Saya yakin Bu Supri itu bisa melakukan semua itu. Selanjutnya, saya yakin nih, pasti Bu Supri itu punya komitmen dalam melaksanakan rencana yang Ibu harapkan tadi. Apa sih komitmen yang Ibu akan lakukan itu? Ya, saya punya komitmen tentunya yang sangat tinggi yaitu tadi membuat perencanaan pembelajaran yang menunjukkan sesuai dengan yang saya rencanakan dengan sangat matang dan menjadikannya pembiasaan penerapan yang dibiasakan di sekolah. Jadi saya yakin setelah saya harus bisa semangat bisa. Ya, pasti bisa dong Bu, bagus sekali. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Lalu apa sih, apakah Ibu akan berencana melakukan ini, kapan Ibu mulainya? Iya Bu, insya Allah minggu depan saya akan mulai menerapkan di kelas 11 yang saya ajak Bu. Minggu depan Oke, insya baik. Allah doakan ya Bu. Amin. Kalau begitu saya tunggu kabar baiknya ya Bu, setelah Ibu menerapkan di kelas apa yang terjadi selanjutnya. Ya, siap Bu, baik Bu, terima kasih sekali Mhm. Ibu telah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya Bu. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin, Amin. amin. Amin, amin, sama-sama Bu Supri. Semangat Bu Supri, ya. Sama-sama Bu Oke. Sasa. Oke Bu Sasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.